Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah pengajian Permasa, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat buat kepala desa kita, Desa Pematang Cengkring, beserta jajarannya, Bapak Kadus yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah hadir. Kemudian jemaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini melanjutkan kajian yang udah lama terputus, yaitu kajian tauhid. Sebagaimana kita ketahui, tauhid itu adalah fondasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib kita beriktikad bahwa sifat kamalat Allah Subhanahu wa taala atau sifat kesempurnaan Allah taala itu tak terhitung banyaknya. Yang wajib diketahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa sifat 20 itu terbahagi menjadi 4 bagi. 1 sifat nafsiyah, yaitulah sifat wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yaitulah sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani, 7 qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam, dan 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Dan 1 yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mungkin atau meninggalkan dia. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Itulah dia 20 yang wajib, 20 yang mustahil tadi, kemudian 1 yang jaiz bagi Allah. Sifat 20 itu dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, kita sudah sampai pembahasan sifat ma'ani yang terakhir, yaitu sifat kalam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, udah kita bahas. Sifat nafsiyah udah, sifat salbiyah udah, sifat ma'ani 1 lagi, yaitu sifat kalam. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang ke-13 kalam. Maksudnya itu sifat kalam.
Artinya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalam itu. Berkata-kata. Kalam itu artinya berkata-kata. Bercakap-cakap. Lawan dari sifat kalam itu yaitu bukmun. Yaitu hukum bukmun itu mustahil. Apa itu bukmun? Qalu. Ataupun tidak bisa berkata-kata. Jadi ada yang dhid, ada yang qid. Kalau qid dia itu dilawankan saja dengan tak, sebagaimana sudah dijelaskan dulu. Wujud artinya ada zat Allah Ta'ala. Mustahil tak ada zat Allah Ta'ala. Qidam artinya sedia Allah Ta'ala. Mustahil tak kidam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arti tak kidam itu tak ada permulaan adanya Allah Ta'ala. Begitu juga bako artinya kokal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tak kokal. Arti tak kokal itu tidak putus adanya oleh tiada. Satu, atau adanya tidak dihubungi oleh tidak ada. Itulah arti kokal. Kebalikan arti binaso. Arti binaso itu adanya dihubungi oleh tiada. Ataupun adanya putus oleh tiada. Atau adanya ada pula akhir kesudahan. Adanya akhir kesudahan. Adanya Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil. Begitulah dilawankan. Mukhalafatu ta'ala lil hadis. Artinya bersalah-salah Allah Ta'ala bagi sekalian baru. Mustahil Allah Ta'ala tak bersalahan. Kalau tak bersalahan berarti bersamaan. Bersamaan Allah Ta'ala hukumnya mustahil. Begitu juga qiyamu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendirinya. Kalau tak berdiri dengan sendirinya, berarti Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat atau berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak kepada tempat, berkehendak kepada zat, maka jadilah dia sifat. Kalau dia sifat, maka tak bisa bersifat dengan sifat ma'ani. Kemudian, Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Kenapa? Karena dia menjadikan. Seperti itu. Wahdaniyat artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tak esa. Berbilang. Kalau tidak esa ada berarti berbilang. Mustahil hukumnya Allah Ta'ala itu berbilang. Begitu juga selanjutnya kudra, kuasa, lawannya tak kuasa. Iradah artinya berkehendak, lawannya tak berkehendak. Ilmu artinya mengetahui Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala tak mengetahui. Hayat artinya hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil tak hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama artinya mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala tak mendengar. Begitu juga basar artinya melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala tak melihat. Demikian juga kalam artinya berkata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau bercakap-cakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala bukmun, yakni kelu atau qalu atau tak bisa berkata-kata, tak bisa bercakap-cakap. Tak bisa Allah Ta'ala berkata-kata, tak bisa Allah Ta'ala bercakap-cakap, hukumnya mustahil. Mustahil apa? Mustahil? Mustahil akal. Nanti ada mustahil adi atau adah. Mustahil adah itu tidak mustahil bagi hukum akal. Mustahil menurut adat, tidak mustahil menurut akal. Setiap benda yang dijatuhkan dari atas pastilah ke bawah. Itu menurut adat akal. Adat. Kenapa menurut adat? Sudah menjadi kebiasaan setiap kali kita letakkan, kita lepaskan dari tempat yang tinggi suatu benda yang berat, dia pastilah jatuh ke bawah. Tapi ini menurut adat, sudah dicek berulang-ulang, maka menjadi adat. Kalau sekali saja dia jatuh, kemudian besok kita lepaskan malah naik dia ke atas, itu bukan adat. Seperti itu. Nah, tapi menurut akal, benda yang Pak Isa pegang ini, siwak,
kalau dijatuhkan tidak mesti jatuh ke bawah. Hukumnya tidak jatuh ke bawah itu bukan mustahil. Berarti jais menurut akal. Boleh jatuh ke bawah ini benda, boleh naik ke atas. Kok bisa pula naik ke atas? Apakah tak kuasa Tuhan menjadikan siwak dilepaskan ini tahu-tahu naik ke atas? Kuasa tidak? Kuasa Tuhan. Makanya hukum akal itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Karena bodoh ini mungkin. Bukan bondo yang wajib, bukan bondo yang mustahil. Kalau bondo yang mustahil tidak ta'aluk sifat kudrah dan iradah Allah. Apakah tak kuasa Allah Ta'ala menjadikan anaknya? Bukan ke situ ta'aluk sifat kudrah Allah. Apa tak kuasa Allah Ta'ala menghilangkan dirinya sendiri? Karena diri Allah, adanya Allah itu hukumnya wajib. Arti wajib itu ada, tidak menerima tiada. Mala yatasawwaru atau yutasawwaru fil aqli adamu. Barang yang tiada terupa atau tergambar pada akal ketiadaannya. Tak ditimu pada akal tidaknya. Dia tuh ada, akal tak menerima tidak adanya. Tak mau dia sebaliknya. Dia tahu dia ada saja. Sampai kapan? Tak ada akhirnya. Arti wajib itu seperti itu. Tidak ada yang wujud sebenar-benar wujud, melainkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ada secara hakikat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita ini karena diadakan. Kalau Allah itu ada, tidak diadakan. Nah, kembali kepada kalam. Ini simak baik-baik supaya jangan kita tersalah. Ini fardu ain nih Bu, fardu ain. Bagus diketahui oleh anak-anak. Nah, hukum Allah Ta'ala tidak berkata-kata itu adalah mustahil. Wajiblah Allah Ta'ala berkata-kata. Dan kalam Allah Ta'ala itu sifat yang maujudat. Kalam Allah Ta'ala, bercakap-cakap Allah Ta'ala itu adalah sifat yang maujudat. Sifat yang ada. Boleh dilihat dengan mata kepala. Dikatakan sifat yang maujudat. Sifat yang ada. Karena dia tergolong sifat ma'ani. Arti sifat ma'ani itu sifat yang maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Maujud pada kharij itu bisa dilihat dengan mata kepala. Apanya? Sifatnya. Sifat mana? Sifat kalam tu yang berdiri pada zat tu. Kok dibukakan hijab dinding, Allah jadikan kita bisa melihat, nampaklah sifat kalam Allah Ta'ala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Lagi qadimah, lagi tidak ada permulaan sifat kalam Allah Ta'ala itu. Semua sifat Allah, sifat kemalat Allah yang tak terhingga banyaknya bersifat dengan qadim, bersifat dengan qidam. Qadim, tak ada permulaan. Karena dia bersifat dengan qidam, maka Allah Ta'ala itu qadim, tak ada permulaan. Apanya tak ada permulaan? Sifatnya tak ada permulaannya, dan zatnya pun tak ada permulaannya. Kebalikan daripada makhluk. Kita ni ada permulaannya, dan ada juga akhir kesudahannya.
Simaklah baik-baik. Berdiri ia dengan zat yang qadim. Sifat kalam Allah Ta'ala itu lagi qadimah, tak ada permulaannya. Bersifat juga dengan kidam sifat kalam tuh. Sifat kalam bersifat dengan kidam. Karena sifat kalam itu tak ada permulaan, berkata-katanya tak ada permulaan. Tidak diawali dulu berhenti baru bercakap-cakap. Pokoknya tak ada permulaannya. Jangan kita bayangkan kalam Allah macam kalam kita bercakap nih. Karena kalam Allah, bercakap-cakap Allah Ta'ala itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak terkemudian, tidak sir sedikit, dan tidak pula jahar kuat. Jangan dibayangkan macam suara kita. Seperti itu. Qadim, tak ada permulaannya. Berdiri pada zat yang qadim. Sifatnya qadim, sifat kalam tu. Berdiri pula sifat kalam tu pada zatnya pun qadim. Setiap sifatnya qadim, pastilah zatnya qadim. Setiap sifatnya baharu, pastilah zatnya pun baharu. Yang ta'luk ia dengan barang yang ta'luk dengan ilmu. Yang ta'luk ia sifat kalam tu sama dengan ta'luk ilmu. Ta'luk kalam itu ta'luk pada hukum akal yang 3, ta'luk pada yang wajib, ta'luk pada yang mustahil, ta'luk pada yang jaiz. Demikian juga sifat ilmu, ta'luk pada hukum akal yang 3, ta'luk pada yang wajib, ta'luk pada yang mustahil, ta'luk pada yang jaiz. Tapi ta'luk kalam bukan ta'luk inkisaf, melainkan ta'luk dilalah, menunjukkan. Ta'luk ilmu inkisaf, terbuka, tidak tertinding. Ta'luk pada yang wajib sifat ilmu Allah Ta'ala diketahui oleh Allah zat dan sifatnya tu. Ta'luk pada yang mustahil diketahuinya, tahu dia bahwa sekutunya tidak ada. Dan ta'luk pada yang jaiz sifat ilmu itu diketahuinya barang yang dijadikannya. Beda dengan ta'luk sifat kalam, walaupun sama ta'luk pada hukum akal yang 3, wajib, mustahil, dan jaiz, tapi namun ta'luknya bukanlah ta'luk inkisaf, terbuka, tidak terdinding, melainkan ta'luk dilalah. Artinya menunjuk hal keadaannya maha suci, tidak sekali-kali daripada berhuruf. Maha suci daripada berhuruf. Apanya maha suci dari berhuruf? Sifat kalam tu maha suci dari berhuruf. Tidak sekali-kali sifat kalam Allah Ta'ala tu punya huruf. Tak berhuruf. Dan bersuara, tidak pula bersuara. Dan terdahulu, tidak pula ada mulanya. Dan terkemudian tidak pula ada akhir kesudahannya. Dan jahar tidak pula nyaring kuat. Dan sir sedikit. Kalau suara kita ada togap, ada koci. Ada mulanya, ada akhirnya. Seperti itu. Dan yaitu sifat yang satu. Sifat kalam itu sifat yang satu. Tetapi bagi kalam itu beberapa iktibar, perbandingan daripada sekira-kira ta'luk dengan tuntut tegah. Umpamanya zina dikatakan nahi, larangan. Dan daripada sekira-kira ta'luk dengan bahwasanya di dalam surga bagai-bagai nikmat, misalnya umpamanya, maka dikatakan khobar. Dan daripada sekira-kira ta'luk dengan bahwasanya orang yang berbuat taat baginya itu surga, maka dikatakan wa'din. Jadi yang maksudnya itu janji kebaikan. Dan daripada sekira-kira ta'luk dengan bahwasanya orang berbuat maksiat itu baginya neraka, dinamakan wa'id. Maksudnya itu janji siksa. Dengan siksa. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu.
kemudian dalil bersifat kalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Kira-kira ketika Pak Isa baca seperti itu paham tidak? Nah, itulah perlunya kita belajar. Saya pun belajar. Nah, takluk, arti takluk itu tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat kepada zat. Maksudnya tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Contoh, sifat kalam. Selain sifat kalam itu berdiri pada zat, dia punya tugas. Apa tugasnya? Berkata-kata. Selain sifat kudrat itu berada pada zat, berdiri pada zat, dia punya fungsi. Apa fungsi kudrat? Menjadikan. Itulah arti ta'aluk. Cuman ta'aluk kalam ini namanya ta'aluk dilalah. Maksudnya penunjukan. Nah, jika dibukakan hijab, ini perhatikan. Jika dibukakan kepada kita hijab dinding oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka kita dapat menengok atau melihat dan mendongak sifat kalam yang berdiri pada zat kalam, pada zat yang berdiri pada zat itu kita bisa mendongak, kita bisa melihatnya. Kalau dibukakan hijab, maka kita dapat memahami, itu dia, memahami kalam Allah yang qadim, maka kita pun dapat memahami mana yang wajib, mana yang mustahil, mana pula perkara yang jaiz. Takluk di dalam penunjukan. Takluk kalam tadi takluk dilalah, penunjukan saja. Takluk pada hukum akal yang tiga, takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz atau yang harus. Cuman takluk kalam dikatakan takluk dilalah, penunjukan. Maksudnya jika Allah bukakan hijab di akhirat nanti, maka kita dapat menengok, melihat, mendongak sifat kalam yang berdiri pada zat. Kalau dibukakan hijab, maka kita pun dapat paham akan kalam Allah yang qadim itu, maka kita pun dapat memahami mana pula yang wajib itu, mana pula yang mustahil itu, mana pula yang jaiz itu. Karena dalilnya, karena takluknya takluk dilalah. Bisa kita paham. Demikian juga Allah jadikan malaikat itu paham. Kok bisa malaikat itu tahu Al-Quran yang 6.600 berapa? 6.666 ayat, iya kan? Kalam Allah itu satu kalam nafsi, itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam lafzi itu yang ada di lauh mahfuz, lengkap 30 juz tuh. Urutannya Fatihah, kemudian An-Nas terakhir. Tak ada berubah. Yang timbul pertanyaan, dari kalam Allah yang qadim ke malaikat Jibril itu kok bisa dia tahu, kemudian ditulis di lauh mahfuz, ditulis berhuruf dia. Asalnya dari kalam Allah Ta'ala yang qadim. Berarti malaikat itu pun paham, dibukakan hijab oleh Allah kalam yang qadim itu, sehingga malaikat pun bisa mendongak, bisa memahami semua kalam perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham keseluruhan Al-Qur'an. Seperti itu.
Jangan kita turun wahyu begini dong, ya Muhammad, aku baca ini tak seperti itu. Allah yang bagi paham sehingga dia tahu. Kita pun kok dibukakan hijab sehingga kita bisa mengetahui dan mendongak melihat sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita paham bahwa mana yang wajib takluknya, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Seperti itu. Agak payah nih, tak nampak bodoh. Agak berkuraslah bikin gitu. Beda dengan kajian tasawuf ataupun kajian fikih. Kalau kajian fikih dia tahu dosa batal, tak ada masalah pahala. Kalau tasawuf nanti masalah apa? Kalau masalah fikih, asalkan nak pergi ke Mekah misalnya, banyak duit, daftar dia, sehat badan, udah. Apakah kau maling? Jangan masuk. Tak ada gitu. Apakah korupsi? Tak ada. Iya tak? Misalnya bajingan dia, duitnya banyak, daftar dia, ditimo tidak? Ditimo. Dia tak ada pikir dosa tidaknya, pokoknya sah. Makanya dalam kajian fikih, pakaiannya pakaian dicuinya, pecinya peci cuian, sajadahnya sajadah cuian, siwak pun dicuinya. Semua cuian, habis celana dalamnya pun cuian juga. Salat dia bagus bacaannya, berwuduk dia dengan bagus. 4 basah 2 koin itu tak lupa, ditambah yang sunat-sunatnya. Ada awal nisbi dan ada awal hakiki dalam dia berwuduk. Lengkap. Allahu Akbar. Sah tak salatnya? Sah salatnya. Air wuduknya pun air wuduk cuian juga. Dalam fikih sah. Tapi pahalanya karena as-salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Seperti itu. Itu penjelasannya. Nah, itu dikatakan takluk dilalah. Takluk pada dia menunjukkan pada yang wajib bisa kita paham. Takluk pada yang mustahil bisa kita paham. Takluk pada yang jaiz bisa kita paham. Takluk dilalah sifat kalam pada yang wajib, inilah adalah bahwa Allah dengan sifat kalam yang qadim, sifat berkata yang tak ada permulaannya itu, bahwa Allah dengan sifat kalamnya tersebut menetapkan kesempurnaan zat dan sifatnya. Itulah dia. Itu menunjukkan pada yang wajib bahwa Allah dengan sifat kalam yang qadim itu menetapkan kesempurnaan zat dan sifatnya. Satu, takluk pada yang wajib. Takluk dilalah, ini kan takluk dilalah menunjukkan pada yang wajib bahwa Allah dengan sifat kalam yang qadimnya itu menetapkan kesempurnaan zat dan sifatnya. Takluk dilalah pada sifat kalam yang mustahil adalah bahwa sifat kalam Allah tuh memberitahukan dengan tiadanya perkara-perkara yang mustahil. Artinya pada kalam qadim tak ada permulaan, pada kalam tak ada permulaan, kalam qadim itu tak ada permulaan. Pada kalam qadim Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perkara yang mustahil bagi Allah. Dia memberitahukan perkara yang mustahil bagi Allah. Itu tidak ada sebagaimana sekutunya. Dengan takluk dilalahnya, pahamlah kita bahwa Allah memberitakan sehingga kita bisa paham bahwa yang mustahil itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekutunya memang tak ada. Pahamlah kita. Maksudnya firman Allah itu bisa kita paham. Ini memahami sifat kalam Allah yang tak berhuruf tuh. Untuk menghampirkan paham, jangan bingung. Bagaimana mungkin
udahlah tak berhuruf, tidak pula bersuara, tidak pula ada mulanya, tak ada pula akhirnya, tidak pula kuat, tak pula sikit. Macam mana bisa kita paham? Untuk menghampirkan paham Maha Suci Allah Ta'ala seperti misal ini nantinya, kita tahu bahwa kita punya hati. Terkadang kita ngomel di mulut dengan kata-kata lisan, tapi tak sedikit didahului oleh yang ada di dalam hati. Bercakap kita bahkan memaki, karena kita tak berani melawan si Polan tu. Kalau kutuknya di dalam hati tak tanggung. Kita paham tidak maksud di dalam hati itu? Paham. Makanya ada yang mengambil contoh, sebagaimananya pahamnya kaki itu nak belok ke arah kanan atau ke arah kiri, padahal tidak ada hati itu menyuruhnya. Ada keinginan aku nak belok kanan, kaki belok kanan, kan tak gitu, kan belok kanan, dia tak bilang-bilang. Kok tahu kaki itu maksud yang ada di dalam hati? Rupanya bininya merepet, datang ke tangan tadi, paham. Kok bisa tahu maksud hati itu tangan? Ya kan? Berarti ada kata-kata hati berhuruf tidak? Tidak berhuruf, bersuara tidak? Tidak bersuara. Maka untuk memahami kalam Allah itu, bolehlah kita buat perbandingan seperti itu, supaya kita jangan mencari-cari lagi. Bagaimana pula? Tak berhuruf, tak bersuara, tidak terdulu, tidak kemudian, tidak ser, tidak jahar. Payah nak menemunya. Tapi kita yakin kata-kata hati. Dalam hati kita, I love you. Aku kasih kepada engkau, dalam hatinya. Bisa tidak dalam hati gitu? Dalam hati kita bisa tidak gitu? Bisa. Berhuruf tidak? Tidak. Seperti itulah. Tapi kalam Allah sebenarnya maha suci seperti kalam hati. Untuk menghampirkan paham. Jarang ditanya uang nih, ya kan? Kita selalu kalam Allah Ta'ala, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak kuat, tidak sikit. Udah gitu aja. Macam mana maksud? Cuman hakikat sifat Allah Ta'ala dan zatnya itu majhul. Hanya Allah lah yang tahu. Tak kita ketahui. Hujan, hujan tak balik itu ya Bu. Bak lama. Seharusnya saya ngaji juga udah siap ini. Tapi mungkin juga tak jadi. Agak bongkak lagi. Apa nih? Ya, sebelah. Allah. Tapi dengan mengaji ini, alhamdulillah tidaklah sakit lagi. Nah, itu takluk dilalah sifat kalam pada yang mustahil. Bagaimana pula takluk sifat kalam pada yang jaiz? Takluk sifat kalam pada yang jaiz adalah bahwa Allah melalui kalam yang qadim, perkataannya yang tak ada permulaannya itu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan sesuatu. Seperti itulah dia. Takluk pada yang jaiz itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat kalam yang qadimnya itu menunjukkan, namun tak dilalah, menunjukkan bahwa Allah kuasa menjadikan sesuatu. Itulah tiga macam tadi, takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz. Kita dulu begini singkatnya. Adapun sifat kalam Allah Ta'ala itu takluknya adalah takluk dilalah, artinya menunjukkan. Takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz. Takluk pada yang wajib, Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada yang lain melainkan aku. Takluk pada yang mustahil, Innallah thalithu thalatha,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu daripada tiga. Itulah i'tiqad kafir Nasara. Kemudian takluk pada yang jaiz atau yang harus. Apa namanya tu ayat Al-Qur'annya tu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu serta perbuatan kamu. Sekadar itu dia. Jadi pahamlah kita, oh takluk pada yang wajib, ini dia. Takluk pada yang mustahil, ini dia. Takluk pada yang jaiz, itu dia. Nah, bagi bapak ibu dan anak-anak sekalian, mendengar ini tadi, jangan bingung. Untuk fardu ainnya tak sampai di situ. Untuk fardu ainnya, contoh, yang 13 sifat kalam. Arti sifat kalam berkata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bisu atau qalu atau tak berkata-kata. Dalilnya baharu sekalian alam. Udah. Nanti kau naik tambah lagi. Kalau berkata-kata Allah SWT, maka dia menjadi seperti dengan kita baharu. Bersifat dia dengan kekurangan. Intinya tidak bersifat sama. Tidak bersifat basar. Tidak bersifat kalam. Kekurangan bagi Allah. Kenapa? Tidak bersifat sama. Berarti itu tuli. Sama kan mendongak. Tidak bersifat mendongak. Berarti itu tuli. Atau pokak. Ataupun tak mendongak. Tak mendongak itu sifat apa? Kekurangan. Basar artinya melihat Allah Ta'ala. Mustahil dia buta. Atau tidak melihat. Tidak melihat atau buta itu sifat kekurangan. Kalam artinya berkata-kata Allah SWT. Mustahil dia bisu atau qalu atau tak berkata-kata. Bisu, qalu atau tak berkata-kata itu sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak bersifat sama basar dan kalam, Allah bersifat dengan kekurangan. Kok bersifat dengan kekurangan? Kenapa? Berkehendak pula Allah itu untuk menyempurnakan kekurangan. Kalau berkehendak untuk menyempurnakan kekurangan, kenapa? Kalau berkehendak untuk menyempurnakan kekurangan, berarti bukanlah dia Tuhan, berarti dia baharu. Maka ulama-ulama tu semua sifat 20 tu dalilnya baharu sekalian alam. Kan tak bersifat dengan sifat 20, maka baharu sekalian alam. Cuma jalannya seperti itu. Tahu banyak kudrat. Artinya apa? Lama kudrat, iradah, ilmu, hayat. Tak bersifat dengan yang 4 tu lama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lama Allah Subhanahu wa Ta'ala tak jadi alam ni. Kalau tak jadi alam ni dusta. Udah nampak gitu ni alamnya ada. Ataupun setiap yang lemah itu adalah sifat baharu. Kalau baharu berkehendak untuk menyempurnakan dia. Setiap berkehendak untuk menyempurnakannya, berarti itu adalah baharu. Baharu Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya mustahil. Maka ke baharu juga perginya. Seperti itu. Allah. Sekali-sekali bolehlah walaupun belum paham buana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, supaya lancar kaji diulang-ulang, nanti akan datang kita akan lebih luaskan lagi. Wujud adalah sifat nafsiyah. Satu, artinya tiada zat Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya baharuskan alam. Sifat salbiyah menafikan barang yang tak layak dan tak patut bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa dia? 5. Tidak artinya sedia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala baharu. Wajib Allah Ta'ala sedia. Arti sedia itu tak ada permulaan adanya Allah Ta'ala. Dalilnya baharu sekalian alam. Bako artinya kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala baharu. Wajib mustahil Allah Ta'ala binasa. Wajib Allah Ta'ala kekal. Arti kekal tidak dihubungi oleh tidak ada. Atau adanya tidak ada kesudahan. Dalilnya baharu sekalian alam.
Mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi sekalian baru, mustahil Allah Ta'ala bersamaan bagi sekalian baru, wajib Allah Ta'ala bersalah-salahan bagi sekalian yang baru. Dalilnya baharu sekalian alam. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain, wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalilnya apa? Baharu sekalian alam, wahdaniyat artinya esa Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Ta'ala berbilang, wajib Allah Ta'ala esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya, esa zatnya tidak bersusun-susun dan berjuzuk-juzuk. Esa sifatnya tidak dua kudrat dan tidak dua iradat, esa perbuatannya tidak mendua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya baharu sekalian alam. Tahu sifat ma'ani, arti sifat ma'ani itu sifat yang mewujud pada kharid, mewujud pada zihid, mewujud pada kharid, diketahui, mewujud pada kharid, bisa dilihat dengan mata kepala, kok dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewujud pada zihin di luar, mewujud pada zihin diketahui oleh akal, mewujud pada kharid, mewujud pada zihin, maka dikatakan sifat ma'ani itu sifat yang wujudiyah, sifat yang ada pada zat, sifat yang berdiri pada zat. Kalau sifat salbiyah, sifat yang adamiyah, sifat yang tak berdiri pada zat. Tapi Allah Ta'ala wajib bersifat dengan salbiyah itu, sifat itu tidak berdiri pada zat, tapi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat salbiyah itu. Contoh, sifat qidam Allah Ta'ala itu tak berdiri pada zat, tapi Allah wajib bersifat dengan qidam. Maka mukhalafatu ta'ala li hadis qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat itu beda dengan sifat ma'ani. Sifat itu berdiri pada zat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Kok dibukakan hijab bisa nampak kita dengan mata kepala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukakan hijab bisa kita lihat sifat ma'ani keseluruhannya itu yang berdiri pada zat. Tapi kok sifat salbiyah, kok dibukakan hijab tak nampak dilihat dengan mata kepala, karena dia tidak mewujud pada kharid dan tidak pula mewujud pada zahid. Kemudian sifat ma'nawiyah itu sifat yang subutiyah, sifat yang menetap pada zat, mewujud hanya pada zahid, tidak pada kharid. Kaunu ta'ala qadiran, hal kana Allah Ta'ala yang kuasa, mustahil hal kana Allah Ta'ala yang lemah, wajib hal kana Allah Ta'ala yang kuasa. Dalilnya seperti dalil kudrat. Kamu Ta'ala muridan, hal keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang bonci. Dalilnya wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Dalilnya seperti dalil iradat. Kamu Ta'ala aliman, hal keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Dalilnya seperti dalil sifat ilmu. Kaunu Ta'ala hayyan, hal keadaan Allah Ta'ala yang hidup, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang mati. Wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Dalilnya seperti dalil sifat hayat. Kaunu Ta'ala sami'an, hal keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Dalilnya dalil sifat sama. Kaunu Ta'ala basiran, hal keadaan Allah Ta'ala yang melihat, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang buta. Wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Dalilnya seperti dalil sifat basar. Kaunu Ta'ala mutakalliman, hal keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, mustahil hal keadaan Allah Ta'ala yang tak berkata-kata atau yang qalu atau yang bisu. Wajib hal keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dalilnya seperti sifat kalam. Seperti itu. Seperti itu nanti dihafal. Walaupun belum paham, hafal sajalah. Insya Allah berguna itu nanti. Sebagaimana anak-anak santri pesantren itu orang tuh menghafal. Orang tuh kitab nih dihafalnya. Kitab itu dihafalnya. Cobalah. Payah tak? Payah. Matan Jurumiyah itu dihafalnya. Masya Allah. Itu di pondok. Kita tak pala di pondok dapat menghafal sifat 20 itu jadilah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai mana tadi sifat kalamnya? Dan daripada sekira-kira takluk dengan bahwasanya barang berbuat maksiat itu baginya neraka dinamakan wa'id tadi ya. Ya ini janji siksa udah kan. Dan dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima.
bercakap-cakap, berkata-kata Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa dengan sesempurna perkataan. Macam mana sempurna perkataan tu? Perkataan Allah Taala yang sempurna macam mana? Yang tak berhuruf, tak bersuara, tidak terdahulu, tidak kemudian, tidak sir dan tidak jahat. Itulah kalam yang sempurna. Kalam kita itu tak sempurna, banyak salahnya. Seperti itu. Kalam Allah Taala itu benar adanya. Nah, itu bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 164. Fakallamallahu Musa taklima. Kita tambah sedikit lagi, agak kencang sedikit. Dan katanya bercakap-cakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai cakap yang sempurna. Maksudnya yakni Allah Subhanahu wa taala angkatkan hijab daripada Nabi Musa diangkatkan hijab. Dan memperdengar Allah Ta'ala memperdengarkan akan Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala memperdengarkan akan kalamnya itu kepada Nabi Musa. Diperdengarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad itu berjalan dengan sendirinya, dia tidak ada apa-apanya. Karena yang perjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang memperdengarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada payah, tidak ada sulit. Akan Nabi Musa, akan kalam yang qadim, Allah bukakan hijab sehingga terbukalah hijab itu, sehingga mendongalah Nabi Musa kalam Allah itu. Kalam Allah yang mana didongak? Kalam yang nafsi, kalam yang qadim, yang tak ada hurufnya itu, tak bersuara itu didongak bikin Nabi Musa alaihissalam. Daripada tiap-tiap pihak, semua pihak mendongak, bukan telingonya saja, setiap pihak Nabi Musa pun mendongak. Masya Allah, dengan sekalian anggotanya mendongak. Kalau kita mendongak hanya dengan telinga saja, ini semua mendongak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat dengan hatinya, bisa melihat dengan mata kepalanya, bisa melihat sekalian juzuk Nabi Muhammad melihat akan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Seperti itu. Kemudian dikembalikan hijab, diturunkan hijab, ditutup. Tadi diangkat hijab, didongalah oleh Nabi Musa. Nabi Musa ada permulaannya mendongak. Didonganya, kemudian didongalah kalam yang tak berhuruf, tak bersuara, sehingga paham Nabi Musa. Paham Nabi Musa. Yang tak berhuruf, tak bersuara itu didonganya. Bisa didonganya, dibukakan hijab. Diperdengarkan. Karena sifat yang wujudiyah. Sifat ma'ani itu sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, sifat yang berdiri pada zat. Termasuklah sifat kalam. Jadi sifat kalam itu sifat yang wujudiyah, sifat yang berdiri pada zat. Kalau dibukakan hijab bisa dilihat dengan mata kepala kita, semua sifat yang berdiri pada zat. Termasuklah sifat kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala itu. Dibukakan hijab, diperdengarkan oleh Allah sehingga mendongalah Nabi Musa akan kalam Allah Ta'ala yang qadim itu. Kemudian diturunkan hijab lagi, ditutuplah sehingga Nabi Musa tak mendongak lagi. Allah sendiri tak berkata-kata. Bukan buanti pula. Allah. Kemudian dikembalikan hijab atasnya Nabi Musa. Tiada bahwa Allah Ta'ala itu memulai perkataan cakap. Tidaklah dimulai perkataan cakap, karena perkataan cakap Allah SWT itu qadim, tak ada permulaan. Kemudian diam, bercakap, berhenti pula Tuhan. Tak seperti itu. Karena bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa bercakap-cakap. Karena kalam Allah SWT itu hukumnya wajib. Allah Ta'ala bersifat kalam, arti wajib bersifat kalam itu senantiasa berkata-kata, bercakap-cakap selama-lamanya. Dan dalil akal, ini dalil aklinya, jikalau tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kalam, niscaya sifat ia dengan lawannya, sifat dengan lawannya, lawan berkata-kata berarti tak berkata-kata, tak berkata-kata berarti sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya mustahil. Wallahu a'lam. Usah panjang mana ini, tak tanggung podas dah utak ni. Iya tak Bu? Podas utak ni.
Tidak. Pada sutanya. Itu dihafal. Dihafal sifat 20 itu fardu ain tuh. Diingatkan. Semua guru-guru kita yang dia tembung sanan mengingatkan itu. Dan dulu ini, yang inilah mazhab yang paling terbesar. Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi semua ulama mazhab tuh ke situ. Mazhabnya. Masih bermazhabkan Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma sekarang sifat 20 ini tak begitu banyak hobi. Jadi usahakan. Jadi alhamdulillah pesantren Miftahus Surur menggalakkan kitab-kitab Arab Melayu. Tapi kok di Malaysia itu berkembang Arab Melayu ini bikin bahasa Indonesia lah, kok bahasa kita. Bahasa Latin deh. Kita di Indonesia ini tak begitu banyak, sehingga akhirnya entah buku-buku dia mana yang masuk. Kita pelajari. Jadi usahakan betul mulai anak-anak kita dan termasuk kita sifat 20 tu jangan lupa. Itu termasuk benteng kita. Benteng kita. Kalau ada musuh-musuh yang membisikkan kepada kita kemusyrikan, insyaallah dengan adanya itu memadailah. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah hanya segitu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalaupun sulit, kajian tauhid itu memang sulit karena yang kita bahas itu tak nampak. Dan wajib di situ wajib akal. Sekali lagi, wajib akal, mustahil akal, jaiz akal itu jangan lupa. Maka itu di dalam kitab Kifayatul Awam mengutip daripada perkataan Imam Haramaini. Kalau dia paham tahu hukum akal itu, maka itulah tandanya ada akal. Kalau tak dapat hukum akal, kebalikan. Macam mana dia tahu pula dia wujud? Wajib ada Allah Ta'ala. Wajib berdosa Allah Ta'ala kalau tak ada. Wajib syarat. Kan bingung dia. Jadi tahulah wajib adat, wajib syarat, wajib akal. Wajib akal itu makanya tidak ada yang lain, hanya 3 biji itulah tersimpan, tak lebih tak kurang. Tersimpan hanya 3 itulah. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, barang yang tiada terupa pada akal ketiadaannya, itulah arti wajib pada akal. Ma la yatasawwaru atau yatasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tiada terupa atau tergambar pada akal adanya, tak ditimo pada akal adanya. Karena yang ditimo oleh akal tak adanya, tak pernah menimo, ada, itu mustahil. Kemudian arti jaiz pada akal, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, barang yang sah pada akal adanya dan tak adanya, boleh ada dan boleh tidak. Itu 3 biji itu hukum akal. Kalau dibagi lagi, wajib akal dibagi 2, wajib doruri dan wajib nazari. Wajib doruri seperti jirim mengambil lapang sekadar zatnya. Arti jirim, tiap-tiap benda memenuhi lapang sekadar zatnya. Harus nazari seperti nazari. Kalau tuan guru kami bilang nazar, kita nazari tak apalah, itu juga maksudnya. Perlu tilik. Adapun wajib nazari itu seperti kidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan seperti kidam? Karena kalau kita membicarakan kidam, perlu kita pada tilik fikir, panjang pembahasannya. Pokoknya semua seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib tuh, yang bersifat dengan sifat kemalat tuh. Salah satu contohnya sifat kidam, itu dikatakan wajib nazari. Adapun mustahil itu terbahagi 2, mustahil daruri dan mustahil nazari. Adapun mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada bergerak dan diam. Apa arti sunyi jirim daripada bergerak dan diam? Tidak pula bergerak benda tu, tidak pula diam. Maka
Setiap benda itu kalau tidak bergerak, pastilah dia diam. Ini tidak pula bergerak, tidak pula diam. Berarti itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang kita lihat di alam semesta ini kecuali ada yang bergerak dan ada pula yang diam. Tidak pernah kita tengok ada yang tak bergerak, ada pula yang tak diam. Iya kan? Itu dia. Itu ketika sunyi jirim daripada bergerak diam itu tidak pula bergawak bondo nih, tidak pula diam. Yang tahu kita siwak Paisa ini bergawak atau diam, itu aja. Laki bu ataupun bini kita masing-masing, kok tidak bergawak? Diam. Kok mati dia? Diam. Hidup balik. Bergawak. Mudah aja. Adapun mustahil nazari itu seperti syirik bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu Tuhan. Kemudian adapun jaiz ataupun harus, akal itu terbagi atas dua, harus daruri dan harus nazari. Adapun harus daruri itu seperti sijiri menerima gerak dan diam salah satu berganti-ganti dengan tertentu. Sebelum tertentu wajib sudah tertentu harus, apa pahamnya tuh nantilah. Kemudian adapun harus nazari itu seperti Allah Ta'ala menyiksa orang berbuat taat dan memberi pahala orang berbuat maksiat. Itu jangan lupa, dihafal-hafal lah. Sambil berkojok, dapat Allah wujud kidam bako, sampailah mutakalliman gitu jo, hati wajib pada hafal semua. Saya dulu ada disuruh masuk sekolah mengajar di sanawiyah, tingkat sanawiyah kelas 1 dan kelas 3. SMP lah. Hafal ini karena guru minta itu. Tak ada materi sifat 20 seperti yang di kampung. Hafal hukum akal. Tapi tidak diujikan itu. Tak masuk ujian. Wajib apa namanya itu? Hukum akal tuh. Masyaallah. Kalian nak nulis apa nak menghafal. Kau anak tu nak menghafal aja pula tak nak nulis. Akhirnya saya tak tahan, nak coba mengajar anak-anak. Kalau tidak awak dia panjat, manjur. Mungkin sampai situ maksud saya bilang seperti ini. Kita tuh belajar jangan muak di akhir zaman nih. Di akhir zaman nih bu, yang perlu kita tengok gayonya banyak menuntut ilmu. Bukan tak beribadah, karena beribadah kita tuh cobalah kita tanya di kita. Dari subuh tadi berapa banyak itu beramal, berzikir. Karena ada di dalam hadis, kami dengar juga daripada tuan guru kami ketika membaca kitab hadis ini. Orang yang beramal ibadah dia puasa sekian lama, ribuan tahun, kemudian malamnya pun beribadah ribuan tahun juga dia, dan ibadah puasa dan sholat malamnya jadi timur, sebanding dengan satu bab itu menuntut ilmu. Itu pun kadang tak banyak kita menuntut ilmu untuk diamalkanlah niatnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa termotivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala kekurangan kepada Allah Subhanahu, kepada ibu bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.